welcome back into my channel and this is About Sastra. Masya Allah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not on, I bring you the one and only. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally biar sedondon, Mister. Oh iya betul. Karena kemarin video-video kemarin kita agak sedondon, yes. Ya. Nah, Mister, hari ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita reaksikan. Ini merupakan janji aku terhadap kamu kemarin. Ini merupakan your request. Apa ini ya? Khusus requestnya Mr. Ajis video kali ini dan juga direkomendasikan oleh teman-teman semua. Siapa yang merekomendasikan video ini? Coba angkat tangannya, saya mau tahu. Yaitu tentang program makan bergizi gratis yang ada di negara Malaysia. The one that I told you that Malaysia is very early to apply this program and we never know that, right? Nggak heboh sampai seheboh-hebohnya kita gitu. Makan program dia tuh kayak satu heboh satu dunia gitu kan. Oke, heboh kalau kesuksesannya. The thing is heboh karena itunya gitu kan. Jadi jadi aku penasaran banget nih kalau ngomongin tentang lebih awal, ternyata banyak yang Malaysia yang jauh lebih awal daripada Indonesia. MRT, LRT mereka, dan akhirnya program ini juga yang kita kok tak sound pun orang Malaysia, tak berkuar-kuar orang ada Malaysia. Gitu, tiba-tiba lestari gitu ya. Gitu, lestari sustain hingga saat ini. Dan aku pengen tahu program ini namanya apa. Dan juga apakah MBG juga? MBG juga mungkin. Ataupun kapan dia dimulainya. Penasaran nggak sih? Penasaran banget. Jadi kita belajar sejarah ya. Iya, setting nih, semoga ada beberapa poin penting dan poin bagus yang kita bisa siarkan atau kita share buat teman-teman semua. 1, 2, 3. Rancangan makanan tambahan RMT rancangan makanan tambahan pada ya. tahun 1979 dalam memastikan pelajar yang ibu bapanya kurang berkemampuan layak mendapat RMT. 57 Indonesia years. pula dikenali sebagai makanan bergizi gratis MBG yang baru saja diwujudkan 2025 lepas dan sasarannya kepada pelajar dan kumpulan rentan yang lain. Baik, di video kali ini kita akan saksikan sedikit perbandingan RMT dan MBG. Bermula cara ianya dikelola dan juga hasil makanan tersebut dari sudut pandang beberapa orang dan tidak mewakili warga Malaysia dan Indonesia secara keseluruhnya. MBG adalah program makan termahal di dunia. Makan bergizi gratis ini termahal nomor 1 kalau dihitung berdasarkan persentase terhadap GDP dan termahal nomor 2 berdasarkan nominal. Program ini memakan anggaran sekitar 1,5% dari GDP Indonesia. Padahal rata-rata di negara lain itu hanya mengalokasikan sekitar 0,2 sampai 0,4% GDP untuk program makan gratis. Secara nominal, anggaran MBG tahun 2026 itu sebanyak 335 triliun, setara dengan gabungan anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian. Dengan anggaran sebesar ini, sampai hari ini justru kacau balau. Dalam 8 bulan, seenggaknya 4.000 anak keracunan. Ini orang Indonesia ya guys yang ngomong ya. Bukti bahwa pengawasan standar gizi dan sistem distribusinya tuh belum siap. Berkali-kali gue harus bilang kalau super mega project ambisius ini harus dikaji ulang. Efektivitasnya, pendanaannya, monitoringnya, dan evaluasinya. One thing you need to know bahwa kekacauan dan kemarahan masyarakat atas naiknya pajak di Indonesia akhir-akhir ini itu salah satu akar permasalahannya adalah MBG. Kenapa? Karena MBG menyedot porsi anggaran APBN itu begitu besar sehingga anggaran transfer ke daerah itu berkurang. Jadi sebenarnya nggak gratis ya, Mister ya? Dibayar juga salah satu yang paling mudah adalah dengan menaikkan pajak rakyat. Jadi jelas program ini bukan cuma bikin anak keracunan, tapi ekonomi daerah dan stabilitas nasional ikut keracunan. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar. Astagfirullah. Paling besar korupsi. Nggak bersyukur sih, bersyukur banget dapat gratisan itu bersyukur banget. Cuma iya kebangetan ini buat 2 hari. Ya Allah. Pisang sebiji. Astagfirullah. Ubinya setengah potong. Lihat. Ini yang mau dipelajarin sama negara lain, Mister. Ini Pak, yang dipuji negara lain. Nah ini maksud apaan? Astagfirullah, Pak.
korupsi mah korupsi, tapi buat anak aja sampai kayak begini. Buat apa, Pak? Allahu Akbar. Lihat, ini MBG katanya 2 hari ini. 2 hari. Ubi juga cuma Keburu kelaparan. seperempat potong, Mister. Pisang hari ini besok gitu. Sabtunya gitu. Astagfirullah. Ya Allah, yang bener apa, Pak? Pak korupsi mah korupsi, tapi jangan sampai yang segininya. sampai udah embracing korupsi loh paket Indonesia. Lah, jadi kesel dari kemarin, perasaan mau kemarin udah ya udah dibiarin, masih mending karena mau udah kebangetan banget romannya ini tuh. Terlaluan. Kali nyampe ke Keterlaluan. bagian udah nyampe tuh lihat. Guys, testi. Guys, tuh kalau kamu yang udah tahu, di sekolah rendah ada golongan murid nih yang mendapat rancangan makanan tambahan yang kami panggil RMT. So murid yang layak untuk dapat RMT ini ialah murid yang berada di dalam lingkungan pendapatan yang ditetapkan. Berarti nggak semua anak dapat, Mister. Pendapatan yang rendah. So di dalam penggiliran selepas PKP ini yang sekarang ini buka sekolah ini kan, yang last time buka sekarang. Yang last time tuh ada penggiliran murid ke sekolah kan, itu kamu tahu, karena supaya tidak ada terlalu banyak pelanggaran SOP di dalam kelas, di dalam belajar. So murid-murid RMT yang mendapat RMT ini tidak digilirkan, mereka datang ke sekolah setiap hari. Kenapa? Ini adalah kerana untuk memberi peluang murid-murid ini mendapat makanan yang Pas PKP kemarin. tambahan yang lengkap khasiatnya di sekolah kan. So in other way, bagus juga kerajaan punya inisiatif ni untuk membantu murid-murid ni dapat makanan. Ada murid-murid ni yang tidak ada makanan di rumah, kita nak tahu benda tu. Betul. So, Dari mereka PKP kan makanan susah ni tetap makanan bila kan. mereka ke sekolah. So that's why lah ada sekolah bersama penuh yang budak-budak yang daripada pedalaman ni. Dorang sangat-sangat bersyukur bila dorang berada di asrama kerana dorang dapat makan 5-6 kali sehari. So untuk budak-budak, untuk murid-murid, untuk pelajar yang ada semangat mau belajar dan ada kapasiti ataupun ada bakat di dalam pelajaran, masuklah ke asrama penuh. Kalau kamu betul mau belajar, di situ peluang lebih baik, makanan kamu terjaga dan whatsoever. RMT bihun sup. Wow. Oke. Jealous. Akhirnya ketahuan, ternyata emang beneran ada yang namanya sabotase di dapur MBG. Kalau kita lihat rekaman CCTV Cukup ini sudah. sabotase kualitas makanan dari laporan Metro TV gitu Oh, ya. Jadi dugaan sabotase dari Metro mereka TV. sortir secara kebalik, yang bagus disimpan sama relawan, yang jelek ini malah dikasih ke tim packing. Akhirnya ketahuan sama pihak Allah, internal dapur Akbar. MBG-nya, dan para relawan ini dilaporin ke Polda Metro Jaya. Ini nunjukin ke kita ternyata aktivitas sabotase di dapur MBG itu emang ada, dan ini cuma contoh kecil doang sebenarnya. Mungkin yang nggak kelihatan CCTV dan skala sabotase yang lebih besar itu juga banyak. Mau nggak mau SPPG atau dapur MBG itu harus ekstra monitoring, ekstra quality control. Soalnya ini program negara yang dikasih buat rakyat, buat anak sekolah, dan jembatannya itu ada di dapur anjir. Jadi dapur SPPG itu harus GGWP, Victory, Mythical, Immortal. Bisa dilakukan nggak? Bisa. Kalau kata saya Fuming, caranya itu cuma 2, seleksi karyawan dan relawan yang benar, sama monitoring di internal dan eksternal. Semangat buat semua dapur SPPG dan buat para oknum, semoga matanya kelihatan ompreng sampai sobek. Benda yang aku rindu, Ompreng tuh masa Mas piringnya ya, Urano, yang meletakkan makanan. ataupun nama panjang dia rancangan makanan tambahan. Dia begitu. Macam mana kau boleh dapat Nggak pakai gratis ya, Mister? Betul. Nggak usah dibilang gratis tuh. It is not. pendapatan bawah 1.500, engkau ke automatik masuk dalam senarai orang yang kena dapat RMT. Tapi benda yang paling nostalgia di masa RMT ni, air kotak susu dia, Mat. Itu kau sanggup. Kalau ada lebih-lebih tu kan, kau tanya kawan kau, kau nak susu. Tak naklah kau ambil itu benda yang paling happy tu kau. Sebab apa kau balik rumah, They are happy to consume the food and the drink. aku punya level, aku sanggup bangun pagi semata-mata breakfast je, man. Sampai pagi je. Kau pernah tengok orang pagi-pagi makan spaghetti goreng? Tak pernah kan? Ini, gila, man. Rasa macam Spaghetti goreng. tu level kayangan punya. So pagi-pagi kau dapat makan Coco Crunch, apa lagi? Macam-macam lah. Roti bakar, rindu.
rindu. Tapi Rindu kita dia patut bilang. berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana Baik. mewujudkan sistem rancangan makanan tambahan ni. Dan alhamdulillah. Tengok Amir ni kuat, utuh, boleh buat video untuk korang, mengimbau balik kenangan zaman-zaman sekolah dulu. Cik, nak nangis lah. Oh, ayam gulai, tembikar. Ini kan semangka ya, watermelon. Ini lebih dulu dan bahkan lebih lama. Kenapa saya bilang lebih lama? Karena Malaysia ternyata sudah memulai program makan gratis di negaranya ini dari tahun 1979, teman-teman. Jadi udah sekitar berapa tuh? 45 tahun yang lalu lah ya. kurang Just lebih. in silent, they do that. Apa usia? Oh, anak-anak pakai QR. Untuk menandakan mereka sudah dapat gitu ya. Wow. Dan beratur, Mister. Iya, jadi tidak ada yang dapat 2 kali gitu, Mister ya. Betul. Udah pakai teknologi. Best. Menu MBG ayamnya bau bangkai dan tidak layak untuk dimakan. Aduh ya Allah. Di Indonesia. Jangan dimakan. Astagfirullahaladzim. Jangan dimakan. Bergizi loh, Mister. Ya Allah. Bergizi tapi bau bangkai. Gimana dong? Nggak gimana-gimana, Mister, pakai nanya gimana dong. Dimuntahkan lah. Itu makanya aku bilang, oke, dari namanya aja itu sebuah manipulasi besar menurut aku. Kalau faktanya seperti ini, makanan bergizi, makanan bau bangkai bergizi nggak? Itu yang pertama. 2, makanan gratis. Gratis nggak? Nggak ada gratis-gratisnya. Sejak adanya program ini, pajak naik, rakyat dicekek, semua harga naik juga. Pemerintah ambil anggaran untuk MBG ini setara dengan 3 departemen besar yang ada di Indonesia. Just for this MBG. Kamu mempermasalahkan bergizi atau enggak, gratis atau enggak? Aku mempermasalahkan itu makanan atau bukan? M-nya aja dulu, Mister. Nggak usah D-nya, nggak usah G-nya. Nggak usah G-nya ya. M aja dulu, makanan atau Masya bukan? Allah. Dan ternyata surprisingnya lagi, RMT namanya rancangan makanan tambahan ini sudah ada sejak 1979. Saya ralat 47 tahun, tadi aku sebut Iya. 57 ya. Demi Allah, demi Rasulullah, selama ini aku nggak pernah I've never heard that denger before, ya. itu. Nggak ada orang Malaysia kuar-kuar, hey, kita sudah punya sejauh ini tentang MARMT ini. Tidak ada mereka kuar-kuar, bisa beda banget sama kita. Bahkan teman-teman kita yang mengajak kita ke Malaysia pun kan, salah satunya Bapak ya yang awal-awal sampai Uncle Kajang. sekarang Uncle Kajang gitu senantiasa menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita dengar saja, tidak pernah memamerkan program ini gitu loh. Tidak pernah. Ini just a default things aja gitu. Yes, yang betul, nggak betul. perlu. Oh, kita punya ini Nggak loh. perlu, ya nggak usah Dan aku diomongin surprise gitu. sih, Mister, cukup shock ketika dia bilang banyak kamu. Aku aja nggak bisa ngomongnya. Banyak negara. How dare you? Very confidently saying that. Kok bisa? Maksud aku gini loh, berita mana yang dia baca, Itu, newspaper mana yang itu. dia baca, radio mana yang dia dengar, televisi mana yang dia tonton. Lagi-lagi bukti bahwasanya beliau tidak pernah Terjun. terjun. Dengarkan Yes, laporan. you know what? Yang memberikan konfirmasi dan validasi ini adalah mereka-mereka, kalau di Malaysia, mereka-mereka yang berkaitan dan bersinggung erat dengan program RMT ini. Rancangan makanan tambahan. Gurunya ngomong seperti itu, saya senang gitu. Muridnya juga, Orang tuanya. orang tuanya rindunya saya makan dengan Penyediaannya RMT, juga penyediaannya juga gitu. Itu merupakan valid Betul. keluar dari mulut mereka. Kenapa? Bukan dari pejabat. Bukan dari pejabat. Pelaksana Kita, gitu ya. pemerintah kita lebih suka mendengar Asal respon Bapak senang. daripada pejabat Astagfirullah, kita, itu mau ada. laporan daripada pejabat-pejabat Yes. kita, bukan terjun ke rakyat dan mendengar apa langsung komentar daripada rakyat. The thing that I need you guys to know is I do agree with this idea. I love this program. Ya, sudah it's a living proof bahwa di Malaysia saja berjalan dengan baik gitu. Yes. But the thing is ini terlalu terburu-buru gitu loh. Idenya baru digagas tahun 2023 akhir 2024 awal selama masa kampanye pemilihan presiden kan, Mister.
Kemudian badan penyelenggaranya yang kita sebut sebagai Badan BGN. Gizi Nasional itu dibentuk sekitar pertengahan tahun 2024 dan ditunjuk Agustus 2024. Kemudian berjalan terus dan sudah diklaim sudah ke seluruh Indonesia gitu. Tentunya dengan korban yang berjatuhan, keracunan makanan satu sekolah, pernah kan satu sekolah ya? Yes, sure. Satu sekolah. Karena mereka berasal dari makan dari dapur yang sama, dari satu sekolah juga keracunan. Iya, kemudian ada ditangkapnya tiga atau empat pimpinan dari Badan Gizi Nasional yang tersangkut kasus korupsi gitu. Jadi sebenarnya idenya tuh bagus banget, Mister. Namun negara kita tuh kompleks, ya kan? Harus banyak sekali langkah-langkah yang tidak hanya dirumuskan tapi juga dijalani untuk sampai kita jalankan, kita laksanakan secara masif ke seluruh Indonesia. Uji coba, trial and error itu harus dilakukan berkali-kali. Prosedurnya harus disusun sedemikian rupa dan harus disesuaikan. Di Indonesia Barat makannya apa, Indonesia Tengah makannya apa, Indonesia Timur makannya apa. Jangan tiba-tiba anak-anak di Papua disuruh makan roti dan di tengah-tengahnya ada selembar makanan yang disebut sebagai daging, yang saya juga nggak sudi itu disebut daging gitu ya, warnanya merah gitu. Anak di Papua disuruh makan yang mereka sebut burger, ngapain gitu loh, misal di sana mereka punya sagu yang berlimpah, di sana mereka punya ikan-ikanan yang berlimpah. Jadi sebenarnya ini tuh proyeknya untuk apa gitu padahal loh, mereka bilang untuk merotasi daripada ekonomi, perputaran ekonomi pertanian lokal, jadi hidup itu. kan, nelayan jadi hidup. Kenapa dikasih burger? Kenapa dikasih susu Betul. Susu kemasan? Betul. Yang beruntung siapa? Kontradiktif kan, Mister gitu. Jadi agak pertanyaan yang sangat besar gitu. Untuk siapa sih terburu-buru ini? Apakah orientasinya untuk masyarakat ataukah ini sedang membangun sebuah mercusuar atau monumen untuk satu pemerintahan terbaru gitu, sehingga nanti ketika sudah selesai jadi dikenang bahwa punya sejarah yang berdampak untuk seluruh bangsa Indonesia gitu. Which is not. Ini sudah 2 tahun bergulir. Betul. Pemerintahannya. Dan katanya ini banyak negara yang mau belajar dari Indonesia. Betul. Itu kata siapa? Allahu Akbar. Masya Allah. Data di mana ya? Aku gak habis pikir serius. Aku aja kayak, ya Allah. The thing is, Mister, luar biasa banget penerapan yang di Malaysia karena memang sistemnya sudah luar biasa banget. Mister, mereka di IC mereka, KTP mereka kan sudah tertera mereka golongan mana. Iya. Ya kan ada B40 atau T20 gitu kan, atau M40 juga gitu kan. Jadi sudah tahu nih siapa yang berhak lah itu. Iya. Dan ini juga tadi yang saya dengarkan adalah program rancangan makanan rancangan makanan tambahan RMT ini juga bukan hanya untuk pelajar tapi juga untuk kumpulan rentan. Masyarakat yang disebut sebagai kumpulan rentan. Jadi sasarannya tuh tepat gitu loh, Mister. Nggak semua orang harus dapat RMT ini, tapi dikategorikan siapa yang berhak, siapa yang tidak perlu gitu. Ini menurut saya inilah yang harus dicontoh ya. Malaysia ini harus dicontoh. Itulah dia, Mister. Kita selalu bilang gitu loh, kalau mau belajar apa-apa, kita tuh sudah tertinggalan jauh. Mereka sudah 47 tahun melaksanakan ini dan kita baru setahun melaksanakan ini gitu. Belajar dari sang ahli, belajar dari yang sudah berpengalaman dan sudah kenyang makan kegagalan dan akhirnya mereka bisa survive dengan kesuksesan mereka gitu. Kenapa tidak? Itu the thing is a very stupid things to run while your neighbor successfully do it. Why don't you take a look at them and learn? Padahal tinggal di copy aja sebenarnya. Itu dia. Padahal tinggal di copy, minta izin, klaim aja kami mengimitasi produk, kami terinspirasi produk kebijakan dari negara Malaysia yang sudah bertahan sampai 47 tahun gitu. Itu yeah, exactly. Kalau kamu orientasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Beda lagi kalau orientasi kamu beda. Kamu mau orang lain belajar ke negara kamu gitu. The thing is, untuk kondisi saat ini, orang belajar ke negara kamu, belajar apanya? Belajar kegagalannya. Belajar komposisi racun. Maksudnya kan keracunan. Iya gitu, belajar kegagalannya. Iya, aku setuju, tapi belajar kesuksesan di bagian mana, Pak? Boleh Bapak kasih tahu? Tulis di kolom komentar. Saya yakin, saya percaya bahwa semua program yang dicanangkan itu pasti akan ada kegagalannya. Namanya juga trial and error. Tapi gini, Mister, yang saya bikin saya jengah itu adalah ketika sudah ada kasus, kok ya berbulan-bulan ditunggu sampai akhirnya ditindak gitu loh, Mister. Betul. Ini informasinya tuh tertahan di mana sih? Itulah, gitu. itu Ini dia. tuh sampai nggak sih? Ini tuh
dievaluasi nggak sih gitu? Karena kan selama proses trial and error itu, ingat nggak Johor punya program apa? Sekolah budaya, Ingat sekolah ya, itu yang pakai bahasa Inggris kan? betul, Nah, betul. beberapa Sekolah bangsa Johor. Nah, itu kan dia harus memilih beberapa sekolah dulu Piloting kan? project Piloting dulu. project, exactly. Dan itu baru Johor loh, Mister. Betul, Itu betul. belum seluruh Malaysia. Betul, Ini baru tidak Johor. ada ambisi yang langsung oke. Dari Harus. selfish semua harus seperti itu. Nah. Gagal Dan ditanggung itu semua. beberapa tahun Mister Yes. dilakukan. Ini untuk makanan sesuatu yang akan menjadi asupan, Yes. akan Jadi darah daging gitu. anak-anak Indonesia gitu yang katanya ingin mendongkrak rata-rata kualitas IQ anak-anak Indonesia, tapi terlalu terburu-buru, tidak memikirkan keselamatan gitu loh, dan terlalu lama untuk mengevaluasi dan memberikan tindakan bagi mereka yang berbuat curang gitu loh. Bahkan tadi di dapur sendiri banyak kecurangan, mereka menyortir yang bagus untuk mereka, yang jelek untuk dimasak gitu loh, Mister. Aku sampai mikir gini, astagfirullah. Kenapa nggak kalau mau sortir itu, kenapa nggak disortir langsung daripada vendornya? Iya, ini kenapa di Vendor, tolong kasih saya semua yang bagus-bagus saja sehingga saya tidak perlu mensortirnya itu. Berikan tanggung jawab, berikan kepercayaan kepada dia vendornya untuk memberikan yang terbaik gitu loh. Kalau vendornya untuk memberikan dua nih, ada yang baik dan tidak baik, putus hubungan dengan vendornya. Kan mudah seperti Mister, itu. kan yang bagus mereka bawa pulang. Itu kalaupun mereka dengan alasan oke, oh enggak kok Mister, ini yang kita busuk ini kita buang ya, kita simpan, ini adalah yang baik-baik untuk kita berikan kepada mereka. Kan mereka bisa beralasan seperti itu kan Mister. Jadi kalaupun misalnya ada dua produk yang ada yang bagus dan ada yang tidak bagus, putus hubungan dengan vendor itu. Kenapa mereka juga mensuplai barang-barang yang tidak bagus? Kan seharusnya aku percaya sama kamu, ini untuk apa? Untuk gizi anak-anak. Kenapa kasih yang tidak bagus? Kamu bisa dong ngomong ke vendornya gitu loh. Kalau alasannya enggak, kok kita simpan yang bagus untuk anak-anak. Iya, tapi alasannya adalah mereka pengen, jadi pekerja-pekerja ini mereka bawa pulang untuk keluarga mereka. Nah itulah. Yang bagus-bagus. Itulah. Aku Nah, itu kan kalau misalnya kita tanyain face to face, pasti mereka nggak mau ngaku. ya tentu dong, gitu kan udah dimakan juga yang bagus-bagus gitu. Pengawasan, evaluasi gitu, bukan cuma kita udah sampai. Berarti sampai saat ini nggak ada pengawasan dong. Aduh, saya nggak. Berarti bisa sampai bilang. beliau berani statement di depan orang semua bahwa ada yang mau belajar. bahwa ada yang mau belajar, berbondong-bondong memuji keberhasilan beliau program ini. Berarti gimana tuh? Aku nggak tahu sih, Mister. Aku nggak tahu orang sih. ini sering banget begini ya kan gitu kan, sering banget beda gitu loh. Lambat gitu loh, Mister. Penanganannya tuh lambat gitu. Harus berapa korban yang jatuh Di Aceh gitu. pun sampai sekarang nggak baik-baik saja, tapi dia confident Iya. baik-baik aja. Iya, permasalahannya tuh ini informasinya mentok di mana kan? Iya, Kita betul. era digital, Mister. Betul. Ini sosial media di mana-mana. Dia nggak main Media elektronik di iya. mana-mana, media cetak di mana-mana gitu. Apa yang beliau dengarkan tuh Itulah, apa gitu loh, itulah. Mister. Itu sih yang Dan itu merupakan that's the biggest fail of a leader, ketika beliau salah memberikan interpretasi atau salah memberikan fakta atas data yang atas diberikan. data ataupun tentang keadaan Informasi. rakyat yang sebenarnya. Dia fail sebagai presiden. Dia memimpin kita semua, tapi dia salah informasi. Berarti dia gagal. Di situ aja kita bisa mengukur bagaimana dia gagal atau tidak. Seperti Mister. Karena kebijakan-kebijakan tuh berdasarkan informasi yang dia terima dong pastinya. Bagaimana informasi atau kebijakan tersebut bisa bermanfaat untuk rakyat jika informasi yang dia dapatkan salah? Betul. Keputusannya pun yang diambil pasti salah. Seperti itu. Means gagal untuk menjadi presiden Indonesia. Kalau mau menyelamatkan program ini harus cepat-cepat membuka diri, cepat-cepat Betul. membuka telinga. Koreksi Dan diri. menurut saya salah satu hal yang paling praktis adalah belajar dari negara Malaysia. Yes. Karena bukan hanya karena Malaysia sudah sukses, berhasil, berjaya dan selama 40 juta tahun, tapi secara morfologi daerah, makanan yang dimakan itu Yes. sama dan mirip. Betul. Jadi itu akan sangat menguntungkan buat kita karena kita akan belajar hal yang kira-kira sama gitu ya. Betul. Dibandingkan kita belajar mungkin dari negara-negara barat, Betul. Eropa, iklimnya Betul. berbeda, makanan Betul. berbeda, Betul. budaya Betul. produk budaya dalam bentuk makanan yang berbeda, jadi itu akan sedikit challenging. Tapi kalau kita datang ke Malaysia atau mengundang orang-orang Malaysia yang menjadi pelaksana tata kelola program rancangan makanan tambahan ini akan lebih mudah sih, Mister, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi saya tetap support untuk dievaluasi gitu, dan jangan gegabah untuk
oh ini banyak yang suka kok, oh ini banyak yang mau belajar kok, tidak perlu gegabah. Fokus pada diri kita, fokus pada bangsa kita, perbaiki yang salah, perbaiki yang kurang, tingkatkan yang sudah bagus gitu ya. Ya walaupun saya belum dapat informasi yang bagusnya bagaimana ya gitu, semoga nanti ada. Tapi highly recommended untuk belajar dari yang paling dekat dan sudah berjaya selama 47 tahun yaitu Malaysia. Nggak usah gengsi-gengsi, nggak usah takut dibilang kopi, menjiplak gitu, atau nggak perlu, karena asasnya apa, targetnya apa, tujuannya apa, semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Wow, sampai kapan coba seperti ini? Sampai mau belajar, sampai membuka diri, membuka telinga. Enggak, oke, dan luar biasa banget. Enggak. Gimana maksudnya? Iya, karena Mister selama ini selalu berpidato tentang hal-hal yang sir, it doesn't happen that way, sir. It's obvious. In which part of Indonesia something like that, sir? No, there's nothing happen like that in Indonesia. Dan what I love about Malaysia tuh nggak pernah kuar-kuar gitu loh, Mister. Nggak pernah sombong atas keberhasilan mereka gitu. Dan tiba-tiba ada testimoni aja, ya Allah. Terbaik, Masya Allah. Wow, terima kasih banyak untuk rekomendasinya. Dan Fahri, you know kan? I like this video. Yes, ada namanya RMT. Dan jangan makanan tambahan. Tidak perlu disebut bergizi, tidak perlu disebut gratis. Karena pasti bergizi, berkhasiat, dan pasti free. Betul. Wow, luar biasa banget. Terima kasih guys untuk rekomendasinya, dan semoga banyak yang kita pelajari dari video kita kali ini. And that's all from us. Hope that you find this very good. If you find this very good, then give thumbs up and like this channel, untuk like atau subscribe. Mas from us in Indonesia, Malaysia, boleh banget. Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum.